Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sebelum kita memasuki materi ke-9, terus ya, materi ke-9 dari Sekolah Profetik ini, saya perlu menyampaikan permintaan maaf terlebih dahulu kepada kawan-kawan peserta Sekolah Profetik, karena pada sesi ini kita terpaksa menyelenggarakan sesi di malam hari yang biasanya pagi hari. Hingga saya sendiri memaklumi kalau ada keberatan dari kawan-kawan tidak bisa mengikuti sesi kita pada malam hari ini. Dikarenakan beberapa hal, terpaksa saya meminta izin kepada kawan-kawan penyelenggara untuk bisa memindahkan di malam hari. Kedua, saya juga minta maaf kepada kawan-kawan karena Sekolah Profetik yang diadakan di malam hari ini menyebabkan dilema. Karena saya tidak sadar, baru sadar tadi gitu ketika mendapatkan publikasi, ternyata Bentala juga malam hari ini gitu. Jadi SID dan Bentala menyelenggarakan acara di waktu yang sama gitu. Nah, saya sendiri karena baru tadi siang Ustadz Anton itu ke rumah gitu, saya merasa tidak enak dengan beliau. Semoga beliau ridho lah dan kawan-kawan Bentala ridho lah gitu ya. Dan itu tentu menyebabkan banyak dilema. Saya sendiri dilema gitu ya. Sebenarnya materi dari Bentala itu sangat menarik ya. Ustazah Firda Inayah, beliau ahli dalam pemikiran Ismail Raji Faruqi begitu. Dan kita sekarang pada malam hari ini di materi ke-9 kita berbicara Islamisasi ilmu pengetahuan. Dan Kunto Wijoyo ketika berbicara Islamisasi ilmu pengetahuan juga merujuknya kepada Ismail Raji Faruqi. Jadi sudah berbenturan dan di dalam waktu yang sama topik kita sama gitu loh. Ustazah Firda Inayah di Bentala secara langsung beliau akan berbicara mengulas pemikiran Ismail Raji Faruqi. Kita pada malam hari ini melalui Kunto Wijoyo ya sedikit banyaknya dan secara tidak langsung kita akan berbicara Islamisasi ilmu pengetahuan menurut Ismail Raji Faruqi. Gitu. Saya mohon maaf sekali lagi kawan-kawan. Gitu ya. Semoga kedepannya tidak adalah benturan antara SID dengan Bentala dalam hal acara gitu ya. Karena saya takut aja SID ini yang lebih muda seperti melangkahi Bentala sebagai kakaknya. Gitu. Kita akan berbicara Islamisasi ilmu pengetahuan dalam lingkup pemikiran Kunto Wijoyo pada malam hari ini. Ini adalah bagian dari pemikiran Kunto Wijoyo yang bukan sering kali lagi ya, suka sekali ya, bagian dari pemikiran Kunto Wijoyo yang suka sekali disalahpahami. Kalau sering kali itu ada unsur ketidaksengajaannya yang dominan gitu ya. Tapi suka sekali itu karena saya membaca beberapa pihak memang sengaja menyalahpahami, ya, menyengaja untuk menyalahpahami pemikiran Kunto Wijoyo berkaitan dengan Islamisasi ilmu pengetahuan. Bukan saja disalahpahami, tetapi juga bagian pemikiran Kunto Wijoyo ini ya, seringkali dan suka sekali disalahgunakan. Begitu. Sudah disalahpahami, disalahgunakan. Nah, ketika kita akan mengulas pemikiran Kunto Wijoyo berkaitan dengan Islamisasi ilmu pengetahuan, kita mendapatinya di dalam dua buku beliau. Di dalam dua buku Kunto Wijoyo. Yang pertama adalah buku Paradigma Islam, ya. Terbitan pertamanya tahun 1991 itu. Ya. Terbitkan oleh Mizan, kemudian tahun 2017 diterbitkan oleh Tiara Wacana dalam format buku yang lebih besar. Kemudian tahun 2006, ya, Kunto Wijoyo menerbitkan buku Islam sebagai ilmu. Di dalam buku Islam sebagai ilmu itulah beliau banyak
meresum dan mempersingkat pembahasan Islamisasi ilmu pengetahuan yang terdapat di dalam buku Paradigma Islam. Hanya di bagian-bagian pengantar ilmu Islam sebagai ilmu saja, Kunto Wijoyo berbicara Islamisasi ilmu pengetahuan, dan sumber itu ada di dalam buku Paradigma Islam. Jadi bagi kawan-kawan ketika berbicara Islamisasi ilmu pengetahuan, ya, dalam konteks pemikiran Kunto Wijoyo, maka janganlah hanya membaca buku Islamisasi Islam sebagai ilmu, ya, buku yang berwarna merah terbitan Tiara Wacana itu. Ya, tapi rujuklah pada buku Paradigma Islam. Karena buku Islam sebagai ilmu itu ketika berbicara Islamisasi ilmu pengetahuan, itu hanya bagian pengantar saja. Sepanjang lebar beliau berbicaranya di Paradigma Islam. Satu lagi buku yang mengulas pemikiran Islamisasi ilmu pengetahuan yang Kunto Wijoyo adalah Identitas Politik Umat Islam. Buku itu lebih lanjut menjelaskan proses Islamisasi ilmu yang dilakukan oleh Kunto Wijoyo yang sudah beliau tuliskan di Paradigma Islam. Gitu. Nah, jadi marilah kita adil ketika berbicara pemikiran Kunto Wijoyo. Bagaimana cara adilnya? Ya, kita harus melihat secara keseluruhan karya tulis atau karya ilmiah dari Kunto Wijoyo. Jangan hanya mengambil sebagian, kemudian sebagiannya tidak diakses, bahkan sengaja untuk tidak diakses. Karena buku-buku Kunto Wijoyo sekarang cetakannya baru semua, dan ya, menjadi tidak masuk akal kalau kita mengatakan hambatannya susah mencari bukunya, gitu ya, karena bukunya sekarang di mana-mana sudah cetakan baru. Nah, ketika Kunto Wijoyo berbicara Islamisasi ilmu pengetahuan, ya, selain beliau nanti menyampaikan pemikiran beliau sendiri, ya, jadi Kunto Wijoyo itu juga memiliki pemikiran berkaitan dengan Islamisasi ilmu pengetahuan. Ya. Beliau juga mengutip secara langsung dari buku Islamization of Knowledge-nya Ismail Rajib Faruqi. Dan beliau hanya mengutip satu kali nama Syed Naqib Alatas. Itu pun tidak secara langsung karena melalui Pak Dawam Raharjo. Dan beliau hanya mengutip saja, gitu ya, bahwasanya wacana atau isu Islamisasi ilmu pengetahuan ini pertama kali dilakukan oleh Syed Naqib Alatas dengan mengutip Pak Dawam Raharjo. Dan beliau sama sekali tidak mengulas sedikit pun pemikirannya Syed Naqib Alatas. Beliau hanya mengutip satu nama itu saja, satu kali itu saja, nama Syed Naqib Alatas. Nah, kemudian ketika beliau menjelaskan lebih lanjut pemikiran Islamisasi ilmu pengetahuan ini, ya, di buku Paradigma Islam, beliau sangat intens untuk menawarkan gagasan beliau. Barulah di buku Islam sebagai ilmu, ketika berbicara Islamisasi ilmu pengetahuan, beliau mengutip secara langsung Ismail Rajib Faruqi. Di buku Paradigma Islam, beliau tidak mengutip Ismail Rajib Faruqi. Di buku Islam sebagai ilmu, barulah beliau mengutip secara langsung Ismail Rajib Faruqi. Dan hanya mengutip satu kali nama Syed Naqib Alatas melalui Pak Dawam Raharjo. Jadi begitu, ya. Jadi untuk mengetahui pemikiran menyeluruh Kunto Wijoyo berkaitan Islamisasi ilmu pengetahuan, kita rujuk pada Paradigma Islam terlebih dahulu. Lalu di mana kedudukan buku Islam sebagai ilmu? Kedudukan buku itu dua hal, ya. Pertama, untuk meresum pemikiran Islamisasi ilmu pengetahuan yang sudah beliau sampaikan di buku Paradigma Islam. Kedua, ada kebaharuan berkaitan dengan tanggapan beliau terhadap Islamisasi ilmu pengetahuan di buku Islam sebagai ilmu. Poin pertama, beliau meresum, ya, pandangan beliau sebelumnya. Kemudian poin kedua, beliau menawarkan pandangan baru. Pandangan baru itu berkaitan dengan kritik beliau terhadap Islamisasi ilmu pengetahuan, yang juga akan kita bahas pada malam hari ini, insya Allah. Nah, lalu mengapa saya menampilkan gambarnya Karl Marx, gitu ya, di cover ini?
Karena di paradigma Islam ya, dan di identitas politik umat Islam, ketika Kunto Wijoyo menawarkan gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan, dan beliau juga mempraktikkannya, jadi bukan hanya menawarkan gitu, Islamisasi ilmu pengetahuan itu begini, tapi juga beliau melakukan kerja-kerja keilmuan dalam koridor Islamisasi ilmu pengetahuan. Dan beliau berfokus mengislamisasi Marxisme sebagai ilmu pengetahuan. Sehingga saya menampilkan gambar Karl Marx ya. Beliau sangat intens sekali membahas Marxisme. Ya. Khususnya berkaitan dengan konsep kelas yang ditawarkan oleh Marxisme. Kalau di dalam sosiologi itu kan ada dua paradigma besar gitu ya. Ada strukturalisme fungsional, dan yang selanjutnya yang strukturalisme fungsional itu berorientasi pada struktur yang statik gitu ya, bagaimana menjaga stabilitas struktur sosial gitu. Nah, sementara paradigma yang lain adalah konflik ya, teori konflik, bagaimana struktur itu terus melakukan dirubah ya dengan cara revolusi segala macam. Nah, selain Karl Marx dan dengan Marxismenya ya, Kunto Wijoyo juga seringkali mengutip Max Weber, tetapi ketika mengutip Max Weber, Kunto Wijoyo tidak dalam koridor Islamisasi ilmu pengetahuan. Marxisme sebagai ilmu pengetahuan lah yang menjadi proyeknya Kunto Wijoyo dalam koridor Islamisasi ilmu pengetahuan. Nah, itu menarik gitu. Silakan kawan-kawan mengakses buku paradigma Islam dan identitas politik umat Islam. Di dalam buku paradigma Islam, saya menggunakan cetakan pertama, cetakan terbaru sekali lagi, ya, cetakan terbitkan oleh Tiara Wacana tahun 2017 ya. Di dalam buku itu, paradigma Islam, kita mendapati 3 kalimat kunci berkaitan dengan pemikiran Kunto Wijoyo terhadap Islamisasi ilmu pengetahuan. Pertama, di halaman 354, Kunto Wijoyo mengatakan, jika ilmu-ilmu sosial sudah mendapat pancaran dari iman, nah, kalimat ini, ya, jika ilmu-ilmu sosial sudah mendapat pancaran dari iman, nah, kalimat ini dalam konteks Islamisasi ilmu pengetahuan. Ilmu-ilmu sosial itu, ya, yang dimaksud oleh Kunto Wijoyo adalah ilmu sosial Barat, yang kemudian dipancarkan iman gitu ya, mendapat pancarannya dari iman. Nah, itu konteksnya Islamisasi ilmu pengetahuan. Maka ilmu pada akhirnya harus diuji dengan amal. Nah, kalimat yang kedua ini konteksnya nanti kita dapati banyak pada materi selanjutnya, gitu, berkaitan dengan Islam sebagai ilmu. Jika ilmu-ilmu sosial itu konteksnya ilmu sosial Barat, sudah mendapat pancaran dari iman, nah ini konteksnya Islamisasi ilmu pengetahuan. Maka ilmu pada akhirnya harus diuji dengan amal. Dan ini nanti menjadi ciri khas dari posisi Kunto Wijoyo sendiri. Ya. Di mana dia nanti menempatkan Islamisasi ilmu dan pengilmuan Islam, atau Islam sebagai ilmu, dalam konteks isu ini secara lebih luas. Di buku Paradigma Islam, beliau sudah memetakan. Kemudian di halaman 365, Kunto Wijoyo menyatakan kita harus memanfaatkan semua warisan pengetahuan yang kita miliki. Jadi kita harus memanfaatkan semua warisan pengetahuan yang kita miliki, warisan pengetahuan, gitu ya, yang dari Yunani, dari Cina, dari peradaban-peradaban lain itu yang kita warisi, gitu ya. Kita harus memanfaatkan itu semua untuk memahami pesan-pesan Al-Quran. Nah, di sini kemudian juga banyak pihak yang salah memahami ya. Kunto Wijoyo meminta kita inklusif kok, menerima liberalisme, pluralisme, feminisme segala macam ya. Kita harus bersifat inklusif terhadap ilmu-ilmu pengetahuan itu yang kita warisi dari peradaban yang lain. Tetapi kutipan itu ya
membutuhkan penjelasan lebih lanjut dan sudah dijelaskan oleh Kuntowijoyo dalam paradigma Islam. Nanti kita juga akan bahas. Ya. Sah-sah dong kita menggunakan feminisme untuk memahami pesan-pesan Al-Quran. Nah, ya kalau mempelajari Kuntowijoyo itu jangan hanya 1-2 halaman, dilihatlah kerangka pemikiran beliau secara lebih luas. Ya. Di halaman 365 itu ya kita dapati pernyataan dari Kuntowijoyo, kita harus memanfaatkan semua warisan pengetahuan. Memanfaatkan semua warisan pengetahuan ini konteksnya Islamisasi ilmu pengetahuan. Nah, yang kita miliki untuk memahami pesan-pesan Al-Quran. Kenapa? Karena ketika beliau menyatakan ini, ya, dalam paragraf-paragraf sebelumnya dan paragraf-paragraf setelahnya, beliau membahasnya konteksnya Islamisasi ilmu pengetahuan. Nah, nanti proyek beliau adalah bagaimana menangkap pesan-pesan Al-Quran dengan melakukan Islamisasi Marxisme sebagai ilmu pengetahuan tadi. Saya tidak akan membahas lebih banyak Marxisme ya, karena yang punya otoritas Ustadz Jilul gitu, di PKU. Gitu. Dan beliau sudah membahas banyak gitu, ketika workshop PKU. Kawan-kawan bisa belajar kepada beliau berkaitan dengan Marxisme, dan Ustadz Jilul sedang berupaya untuk merumuskan paradigma baru untuk menggantikan Marxisme. Siapa tahu setelah ini Ustadz Jilul melanjutkan di Unida S2 dan S3 gitu. Kemudian di halaman 366 di buku Paradigma Islam, ya, Kuntowijoyo menyatakan bahwa warisan semua khasanah ilmu pengetahuan, ini menegaskan yang beliau tulis di halaman 365 itu ya, bahwa warisan semua khasanah ilmu pengetahuan harus melalui proses Islamisasi. Dan beliau secara tekstual menulisnya harus melalui proses Islamisasi. Nah, disinilah nanti di buku itu Kuntowijoyo menawarkan gagasan Islamisasi beliau. Yang sebenarnya kritik beliau terhadap Islamisasi ilmu itu ya sifatnya emosional, kritik beliau itu, sehingga beliau harus mengganti istilah gitu ya, dan metodologi tentu saja. Nanti kita akan bahas. Silakan dilanjutkan, Mbak Sofi, di slide nomor 1. Nah, mengapa atau Kuntowijoyo menawarkan pemikiran Islamisasi ilmu, ya, dan secara lebih luas beliau turut terlibat dalam wacana Islamisasi ilmu, gitu ya, yang pada akhirnya nanti akan beliau kritik pada sebagian pemikirannya. Ya, di dalam buku Paradigma Islam beliau mengulas ada 2 latar belakang, gitu ya, mengapa umat Islam ini harus terlibat dalam gerakan intelektual Islamisasi ilmu. Yang beliau katakan ya memberikan pancaran iman dalam ilmu sosial Barat. Pertama tentu saja paham sekularisme. Yang paham sekularisme ini juga beliau kupas panjang lebar di buku Paradigma Islam dan Identitas Politik Umat Islam. Gitu ya. Yang beliau bedakan ada sekularisme objektif, ya, sekularisme sebagai sebuah struktur dalam kehidupan manusia, gitu ya, yang tidak memungkinkan nilai-nilai agama itu untuk berkiprah di dalam kehidupan sehari-hari, ya, di luar ranah privat, gitu ya. Dan ada sekularisme subjektif. Secara psikologis, umat Islam itu tidak dapat mengintegrasikan pengalaman keagamaannya dengan pengalaman hidup sehari-hari. Jadi latar belakang pertama adanya paham sekularisme itu yang sudah mempengaruhi cendekiawan Muslim melalui ilmu sosial Barat. Nah, di sini beliau melakukan kritik terhadap ilmu sosial Barat yang sudah kita bahas pada pertemuan ketiga atau pertemuan keempat, gitu, kalau tidak salah ingat saya. Ya. Nah, di situ kita sudah membahas pandangan Kuntowijoyo terhadap ilmu sosial Barat yang sangat termuat kritik beliau. Gitu. Salah satunya karena ilmu sosial Barat itu bermuatan sekularisme yang memisahkan antara ilmu pengetahuan dan keimanan. Dan itu sudah menyerang cendekiawan Muslim. Paham sekularisme. Yang kedua, ya latar belakangnya adalah abad kebangkitan Islam. Dalam rangka menyambut abad ke-15 Hijriah, tahun 1980-an itu ya. Abad ke-15 Hijriah gitu ya. Menyambut abad ke-15 Hijriah itu umat Islam memiliki optimisme baru untuk
membangkitkan kembali peradabannya pasca Turki Utsmani runtuh gitu ya 1923-1924. Nah, menariknya apa yang disampaikan Kunto Wijoyo di buku Paradigma Islam yang diterbitkan tahun 1991 itu cetakan pertamanya ya, pembahasan yang sama berkaitan dengan abad kebangkitan Islam itu juga diulas secara menarik oleh Profesor Ar-Mahdi Mahzar dalam buku beliau berjudul Islam Masa Depan, terbitan Salman ITB kalau tidak salah. Salman ITB atau Bulan Bintang. Sepertinya Salman ITB kalau tidak salah. Di buku itu juga Profesor Ar-Mahdi Mahzar itu menawarkan ya, gagasan integralisme beliau ya, sebelum beliau nanti menulis buku yang lebih tebal berkaitan dengan integralisme itu ya, di sana beliau menawarkan ya, benih-benih gagasan beliau itu. Dan beliau juga menyatakan salah satu latar belakangnya karena ada rasa optimisnya umat Islam khususnya di kalangan intelektualnya ya dalam rangka menyambut 15 abad Hijriah gitu, peradaban Islam. Abad ke-15 Hijriah itu ya. Ada optimisme untuk kembali membangkitkan peradaban Islam pasca Utsmani runtuh. Jadi ada dua poin latar belakang gitu ya. Paham sekularisme di satu sisi yang menjadi tantangan bagi umat Islam, dan ada rasa optimisme dikarenakan kita memasuki abad kebangkitan di abad ke-15 Hijriah tahun 1950-an, 80-an gitu ya. Dengan dua latar belakang itu ya, maka muncullah gerakan keilmuan di kalangan umat Islam, khususnya di Indonesia, sangat marak sekali tahun 1980-an, dan itu diulas oleh Kunto Wijoyo dan juga Profesor Ar-Mahdi Mahzar dalam buku Islam Masa Depan itu ya. Kunto Wijoyo menyatakan ya pada tahun itu ya, dalam rangka abad ke-15 Hijriah itu ya, isu Islamisasi ilmu sosial bersamaan dengan munculnya isu pribumisasi ilmu sosial. Nah, pribumisasi ilmu sosial ini ya di tetangga sebelah kita ya secara intens disampaikan oleh Profesor Syed Farid Alatas. Ya. Di dalam buku beliau diterbitkan Mizan, saya lupa judulnya agak panjang gitu ya, yang gambarnya apel keroak. Gitu. Soalnya beliau secara latar belakang, landasan filosofis sampai pada metodologinya dibedah semua oleh Syed Farid Alatas berkaitan dengan pribumisasi ilmu sosial. Walaupun beliau nanti juga mengkritik pribumisasi ini, beliau punya pemikiran tersendiri berkaitan dengan itu. Nah, ini ada dua arus gitu ya, ada Islamisasi ilmu sosial dan ada pribumisasi ilmu sosial, dan ini bersamaan isu ini bergulir di kalangan intelektual Muslim di Indonesia dan di sekitarnya dalam rangka optimisme kebangkitan itu tadi, dan adanya paham sekularisme yang lain yang sudah mempengaruhi cendekiawan Muslim. Dan ini diawali dengan munculnya secara intens kritik terhadap ilmu sosial Barat. Jadi sebelum gagasan Islamisasi ilmu itu disampaikan, pribumisasi ilmu disampaikan, didahului dengan gelombang kritik terhadap ilmu sosial Barat. Bahwasanya ilmu tidak bebas nilai, bahwasanya ilmu sosial Barat itu bermuatan kolonialisme dalam ilmu sains segala macam lah gitu ya. Itu dibahas panjang lebar oleh Syed Hussein Alatas dan Syed Farid Alatas. Nah, di sini juga kalau kita renungkan apa yang dibahas oleh Kunto Wijoyo dan Pak Ar-Mahdi Mahzar itu ya, gerakan keilmuan yang sifatnya konstruktif dan orisinil itu selalu diawali dengan kritik. Dan ini menjadi perenungan kita semua. Memang begitu, ilmu pengetahuan itu bekerja. Toh? Makanya salah satu ciri khas sains ya peer review, ya. Saling cek dan recheck antar ahli gitu ya. Di sanalah kritik itu akan dimunculkan gitu. Jadi sains itu berkembang dengan kritik memang gitu ya. Ketika kita mendapati ada teori yang lemah atau teori yang harus ditinggalkan atau ada teori yang harus diperbaharui, dan itu selalu diawali dengan kritik sebelum kita nanti melakukan penelitian untuk apakah mengganti teori atau memperbaiki teori tadi. Nah, kalau ada orang mengatakan, oh bisanya cuma kritik, dia tidak, berarti dia tidak paham bagaimana cara ilmu pengetahuan itu bekerja. Gitu ya. Ilmu pengetahuan itu menjadi semakin baik dengan kritik masalahnya.
istilahnya peer review gitu ya, saling cek dan recheck antara kalangan ahli. Nah, di Indonesia itu ya belum menjadi budaya ilmu lah gitu ya. Mana sering sekali saya mendapati di Indonesia itu kalau kita mengkritik suatu hasil riset gitu atau kita mengkritik pemikiran seseorang, dikiranya kita sentimen dengan orang itu gitu loh. Masalah urusan ilmu pengetahuan itu dibawa menjadi urusan personal, susah sekali ya. Kalau kita menyampaikan kritik kepada ya iklim feodalisme kita itu masih kuat sekali gitu. Kalau kita mengkritik kalangan yang lebih senior atau kalangan yang lebih dahulu, ya kita dianggap sudah melangkahi, tidak sopan segala macamnya, sehingga nah, perkembangan ilmu kita juga tersendat. Gitu. Nah, seringkali saya mengatakan mendapati begitu, misalnya cuma ngeritik. Kritik itu langkah awal sebelum kita menghasilkan sesuatu yang orisinil. Dan itu bukan saja secara teoretik saya pahami, tetapi juga secara pengalaman secara langsung saya alami. Sebelum saya memasuki wacana Islamisasi ilmu arsitektur atau arsitektur Islam ya selalu diawali dengan kritik terhadap arsitektur Barat modern maupun postmodern. Dan teoretikus arsitektur yang besar gitu ya, ini saya pakai bidang saya aja. Ketika sebelum menawarkan pemikiran yang orisinil selalu diawali dengan kritik. Jadi buku-buku arsitektur, teori arsitektur yang dengan penulis nama yang besar itu sebelum beliau menawarkan gagasan yang orisinil, selalu diawali dengan kritik. Jadi kalau kita sekarang kok bisanya cuma kritik saja kita digitukan, ya seharusnya kita melihat kita sudah melakukan step pertama. Kita sudah melakukan kritik. Step keduanya adalah kita melakukan kerja-kerja keilmuan secara konstruktif, ya. Menawarkan sesuatu yang baru. Islamisasi ilmu sosial dan pribumisasi ilmu sosial ini kan sudah step kedua, gitu. Menawarkan gagasan baru setelah melakukan kritik. Tetapi kata Kunto Wijoyo, ya, keterlibatan cendekiawan Muslim dalam kedua isu itu, khususnya isu Islamisasi ilmu sosial, itu memiliki dua hambatan. Terhambat kita, keterlibatan kita itu terhambat. Pertama, ya, hambatan kita adalah pendalaman filsafat ilmu dan metodologi untuk mempertahankan ilmu-ilmu sosial Islam. Karena bagaimanapun, ketika kita ya, sebagai seorang ilmuwan melakukan kerja penelitian ya, berkaitan dengan Islamisasi ilmu pengetahuan, ya, hasil riset kita itu kan harus mengalami cek dan recheck itu dalam masyarakat ilmiah yang lebih luas gitu ya. Tidak hanya sesama muslim saja nanti akan mengecek gitu. Nah, disitulah nanti Kunto Wijoyo kenapa menawarkan gagasan objektifikasi. Salah satunya ya karena ketika kita melakukan teoritisasi Al-Qur'an ini pada akhirnya hasil riset kita itu ya harus mengalami cek dan recheck oleh masyarakat ilmiah yang sangat luas ya. Bukan saja orang Islam ada di sana, tetapi dengan berbagai latar belakang keagamaan, gitu ya, dengan berbagai orientasi paradigma keilmuan yang berbeda-beda, gitu ya. Dan untuk mempertahankan hasil riset kita itu, maka dibutuhkan pendalaman terhadap filsafat ilmu dan metodologi. Yang kata Kunto Wijoyo di dalam buku Paradigma Islam itu, ya, kedua hal ini, filsafat ilmu dan metodologi, belum familiar untuk dikuasai oleh ilmuwan kita di Indonesia, khususnya pada ilmu-ilmu sosial. Kok sekarang mungkin sudah mulai, kurikulum kita sudah mulai banyak dimuati oleh filsafat ilmu dan metodologi. Masalahnya di ilmu teknik, ilmu rekayasa itu tidak banyak membahas, bahkan tidak ada slot untuk filsafat ilmu. Metodologi pun hanya metode saja, bukan metodologinya, karena dianggap itu tidak sesuai dengan orientasi ilmu rekayasa yang harus menghasilkan produk. Gitu. Hambatan kedua, ya kata Kunto Wijoyo, aktivisme sosial kaum intelektual masih lebih menonjol daripada aktivisme intelektualnya. Jadi cerdik pandai Muslim di Indonesia itu ya mendapatkan hambatan untuk terlibat dalam isu Islamisasi ilmu karena lebih sibuk pada aktivisme sosial yang tidak secara langsung berkaitan dengan aktivisme intelektual. Ya. Dan Kunto Wijoyo menyebutkan di paradigma Islam yang seperti mengadakan pengajian, segala macam yang tidak ada hubungannya secara langsung dengan intelektual, produksi ilmu, gitu ya.
atau melakukan kritik terhadap ilmu sosial barat dan melakukan riset-riset keilmuan itu. Lebih disibukkan dengan aktivisme sosial di luar aktivisme intelektual. Itu menyebabkan kita tidak optimal untuk terlibat dalam isu islamisasi ilmu, apalagi kok sudah ngurus organisasi. Ya, sambutan di mana-mana sampai tidak pernah masuk ke lab atau tidak pernah turun ke lapangan untuk mencari data. Nah, dua hambatan ini yang diidentifikasi oleh Kunto Wijoyo, ya padahal satu sisi kita sudah mengenali adanya sekularisme sebagai tantangan, dan sisi yang lain kita memiliki optimisme gitu ya dalam rangka kebangkitan peradaban Islam memasuki abad 15 Hijriah, menggulirkan isu islamisasi ilmu dan privatisasi ilmu sosial, tetapi dua hambatan tadi itu menyebabkan kita tidak mampu terlibat secara maksimal dan optimal. Silakan dilanjutkan Mbak Sofi. Di slide kedua. Nah, di buku Paradigma Islam itulah kemudian dan di buku Islam sebagai Ilmu, di bagian awalnya ya, di bagian pengantar Islam sebagai Ilmu, Kunto Wijoyo membahas islamisasi ilmu pengetahuan, termasuk menawarkan pemikiran beliau sendiri ya. Islamisasi ilmu pengetahuan itu, kata Kunto Wijoyo, didasari 4 asumsi ya. Pertama, Islam memandang kebenaran ialah apa saja yang datang dari Tuhan. Dari seluruh yang termuat di dalam Al-Quran dan hadis itu sebagai sebuah kebenaran yang datangnya dari Tuhan. Terlepas itu sudah bisa difahami atau tidak. Terlepas itu berguna secara praktis dalam kehidupan sehari-hari atau tidak. Itu semua sebagai sebuah kebenaran. Ini konteksnya Kunto Wijoyo adalah untuk membandingkan antara versi kebenaran ilmu-ilmu Islam dengan versi kebenaran pragmatisme yang dianut oleh ilmu-ilmu sosial barat pada khususnya. Nah, kebenaran itu bergantung pada asas kemanfaatan dalam pragmatisme. Asumsi kedua, ya, tuntutan untuk menjadi orang Islam yang menyeluruh atau kafah dan otentik. Ini asumsi kedua dari islamisasi ilmu pengetahuan ya. Misalnya gerakan intelektual islamisasi ilmu pengetahuan itu karena didasari kita ini sebagai umat Islam harus menjadi orang Islam yang kafah gitu ya, dalam hal keilmuan sekalipun. Dan otentik, kita harus menghasilkan sistem pengetahuan yang orisinil gitu. Kemudian asumsi ketiganya, seruan untuk berpegang pada agama Allah. Yang kata Kunto Wijoyo ya, dalam surah Ali Imran 103 itu, ini bermakna bahwasanya segala sesuatu di dalam Islam itu harus dikembalikan kepada teks. Inilah nanti menjadi ciri khas dari kerangka berpikir islamisasi ilmu pengetahuan itu. Bagaimana mengembalikan ilmu-ilmu pengetahuan ke dalam teks. Ya, bagaimana mengkaitkannya dengan teks Islam yang merupakan pegangan umat Islam untuk beragama. Itu asumsi ketiga. Asumsi keempatnya, pengetahuan adalah kebudayaan. Sehingga kata Kunto Wijoyo, dalam ranah pengetahuan, itu berlaku prinsip semuanya diperbolehkan kecuali yang dilarang. Jadi terbuka peluang bagi kita untuk menyerap atau mewarisi ilmu pengetahuan dari peradaban lain selagi itu tidak ada larangan. Selagi ilmu itu tidak dilarang. Selagi muatan di dalam ilmu itu tidak ada pelarangan dalam Islam. Nah, dari keempat asumsi ini, kemudian Kunto Wijoyo menyatakan, ya, islamisasi pengetahuan berusaha agar umat Islam tidak begitu saja meniru metode-metode dari luar, dengan mengembalikan pengetahuan pada pusatnya, yakni tauhid. Ini beliau mengelaborasi pernyataannya dari Ismail Rajib Faruqi. Setelah beliau mengutip Ismail Rajib Faruqi, ya, Kunto Wijoyo menyatakan ini. Agar kita tidak meniru metode-metode dari luar dengan mengembalikan pengetahuan pada pusatnya, yakni tauhid. Bagaimana caranya? Cara kerangka berpikirnya adalah bagaimana konteks itu dikembalikan kepada teks. Mengembalikan pengetahuan pada tauhid bermakna konteks dikembalikan kepada teks. Dulu kita sudah pernah membahas dekodifikasi ya, yang dalam titik ekstrimnya melahirkan impulsif
implosi gitu. Kalau kodifikasi itu kata Kunto Wijoyo dari teks menjadi teks, dari Al-Quran dan hadis menjadi teks baru gitu. Tetapi islamisasi ilmu pengetahuan ini ya dari konteks, apa maksudnya konteks di sana adalah capaian ilmu-ilmu barat. Itu konteks. Mengapa disebut konteks? Karena ilmu itu sifatnya empirik, didukung data-data empirik. Data-data empirik itu ya, terikat dengan suatu konteks tertentu. Apakah konteks tempat, apakah konteks waktu, apakah konteks-konteks bias subjektivitas yang lain. Ya, konteks itu dikembalikan kepada teks ya, sebagai pegangan bagi umat Islam dalam beragama. Begitulah caranya agar capaian ilmu-ilmu barat modern itu dapat diwarisi umat Islam dengan pancaran iman. Nah, gitu. Dikembalikan kepada teks agar koheren, agar ilmu-ilmu sosial barat khususnya itu ya memiliki koherensi atau kesejajaran, keterikatan gitu ya dengan teks-teks Islam khususnya Al-Quran dan tidak lepas dari iman. Kemudian Kunto Wijoyo membatasi islamisasi ilmu pengetahuan. Kita sudah pernah singgung sekilas. Islamisasi pengetahuan sebagiannya memang perlu, khususnya pada ilmu-ilmu sosial humaniora. Di sanalah diperlukan dilakukan islamisasi pengetahuan, islamisasi ilmu pengetahuan ini dengan mengembalikan konteks kepada teks agar konteks ini selaras dengan teks, ya. Agar terpancar iman dari sana. Sebagiannya memang perlu, tetapi sebagiannya lagi merupakan pekerjaan yang tidak berguna. Konteksnya ini apa? Konteksnya adalah pada ilmu rekayasa dan ilmu alam. Karena bagi Kunto Wijoyo, kedua ilmu itu sifatnya objektif. Tidak perlu diislamisasi. Yang perlu diislamisasi adalah manusianya di dalam ilmu alam dan ilmu rekayasa tadi itu. Niatnya yang perlu diislamisasi, kata Kunto Wijoyo. Sementara dalam ilmu sosial humaniora, bukan saja manusianya, ya, tetapi juga ilmunya itu sendiri yang harus diislamisasi. Jadi beliau membatasi ya, Kunto Wijoyo membatasi ranah islamisasi ini pada ilmu sosial humaniora. Sementara ilmu selain itu, ya ilmu alam dan ilmu rekayasa teknik gitu ya, itu objektif ilmu itu. Tidak perlu dilakukan islamisasi. Itu disebut oleh Kunto Wijoyo itu pekerjaan yang tidak berguna. Gitu. Selain karena Kunto Wijoyo kita sudah bahas pada materi sebelumnya, ya prioritas kita memang pada ilmu sosial humaniora. Ya, untuk mempersiapkan umat Islam ini bisa memasuki industrialisasi, ya, memasuki fase industrialisasi dengan meminimalkan dampak-dampaknya sekaligus dalam rangka membina kehidupan yang baik sebagaimana dikehendaki oleh Tuhan di dalam wahyu yang disampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sementara untuk ilmu alam dan ilmu teknik, ya manusianya yang diislamisasi, ya, agar niatnya itu baik. Gitu ya. Bisa dilanjutkan, Sofi? Di slide 2B. Nah. Ketika menawarkan pemikiran islamisasi ilmu pengetahuannya di dalam buku Paradigma Islam, ya, Kunto Wijoyo menyatakan 3 prinsip, ya, menyampaikan 3 prinsip. Ya. Pertama, dalam konteks ilmu, ya, Islam sangat menganjurkan keterbukaan. Dan yang sikap keterbukaan itulah yang memungkinkan dilakukannya islamisasi. Sebagaimana dulu para ulama-ulama sebelum kita, yang sudah Kunto Wijoyo juga bahas, ya, memiliki sikap keterbukaan sehingga dapat mempelajari ilmu-ilmu dari peradaban lain, dari Yunani, dari Cina, dan dari Persia, dan peradaban yang lain. Gitu ya. Dengan keterbukaan itulah islamisasi ilmu pengetahuan dimungkinkan untuk dilakukan. Sikap terbuka itu. Kemudian prinsip kedua, meminjam adalah sah. Meminjam ini konteksnya islamisasi. Kita menyerap ilmu dari peradaban yang lain.
kita mewarisi ilmu dari peradaban yang lain. Itu sah, kata Kunto Wijoyo. Karena dengan meminjam, kita tidak harus menjadi. Kita meminjam salah satu bagian dari Marxisme sebagai ilmu pengetahuan, bukan berarti kita kemudian menjadi Marxis. Ya, itulah logikanya yang digunakan Kunto Wijoyo. Kenapa? Karena dalam proses islamisasi ilmu itu, ya, apa yang kita pinjam tidak menjadikan kita sama dengan orang yang memilikinya. Meminjam tidak harus menjadi. Ya. Untuk meminjam salah satu bagian dari Marxisme sebagai ilmu pengetahuan, kita tidak harus menjadi seorang Marxis. Sehingga nanti ketika berbicara Marxisme, satu sisi Kunto Wijoyo sangat keras mengkritik Marxisme, ya satu sisi Kunto Wijoyo mengambil salah satu bagian dari Marxisme untuk beliau islamisasi. Prinsip ketiga, memanfaatkan kecenderungan pemikiran yang paling kuat. Jadi ketika kita melakukan kerja islamisasi ilmu pengetahuan, ya kita selain memiliki sikap terbuka, ya kemudian kita kritis ya, agar kita tidak menjadi, gitu ya, meminjam tanpa harus menjadi. Ya. Kita juga harus mampu memilih ya, mana pemikiran yang paling kuat atau mana suatu pandangan atau suatu teori yang menjadi arus utama dalam suatu bidang ilmu. Kita fokus pada teori-teori besar itu atau paradigma-paradigma arus utama itu. Karena kata Kunto Wijoyo, ya, pemikiran yang paling kuat pada zamannya itulah memiliki potensi besar untuk kita gunakan dalam memahami pesan-pesan transendental Al-Quran. Tentu saja setelah dilakukan islamisasi. Nah, contoh nih, dalam biologi evolusioner, ada paradigmanya Darwinisme dan ada paradigmanya kreasionisme. Itu kan dua arus utama yang kuat sekali ya. Pierre Teilhard de Chardin itu kan menggunakan kreasionisme. Nah, di antara dua paradigma besar ini ya punya potensi untuk kita gunakan setelah dilakukan islamisasi ilmu untuk memahami pesan-pesan transendental Al-Quran. Nah, tetapi kata Kunto Wijoyo, ketika prinsip ini diikat dengan prinsip bahwasanya kita harus mewaspadai bias filosofis dan paradigmatik yang melekat dalam tradisi dan sistem pengetahuan yang dipinjam. Jadi yang harus diwaspadai adalah bias filosofisnya dan bias paradigmatiknya. Berarti ini tatarannya pada kalau kita berbicara struktur ilmu pengetahuan atau bangunan ilmu pengetahuan, ini ranahnya pada landasan filosofis dan metateorinya. Itu yang harus diwaspadai. Itu yang harus ditolak. Berkaitan dengan tujuan hidup manusia, berkaitan dengan apa hakikat manusia, ya, berkaitan dengan jalannya sejarah, bagaimana sejarah berjalan ketika Kunto Wijoyo mengulas Marxisme, itu yang ditolak oleh Kunto Wijoyo. Ya. Materialisme dialektik yang ditawarkan oleh Marxisme itulah ditolak, karena itu ranahnya pada filosofis, dan paradigmatiknya juga harus ditolak. Ya, ini memang menuntut kita mempelajari metodologi ya. Sehingga tadi Kunto Wijoyo mengatakan salah satu hambatan kita ya kita tidak menguasai metodologi gitu ya. Dengan struktur ilmu pengetahuan kan memiliki struktur ya, dari yang ranahnya paling abstrak itu landasan filosofis, kemudian metateori. Dari metateori itu ada teori ya. Atau metateori itu biasa disebut dengan grand teori, kemudian di bawahnya ada teori kecil gitu ya. Teori yang biasa ditulis dengan T kecil gitu ya. Kalau grand teori itu teori ditulis dengan T besar, kemudian di bawahnya ada konsep, kemudian di bawahnya ada prinsip. Semakin ke bawah dia semakin mudah untuk diislamisasi. Semakin dapat diislamisasi, semakin ke atas itu karena bermuatan bias filosofis dan paradigmatik ya tidak ada gunanya kita melakukan islamisasi pada ranah itu, karena secara diametral itu bertentangan dengan keyakinan Islam. Nah, lalu bagaimana metode islamisasi yang disampaikan oleh Kunto Wijoyo?
Nah, ini kalau kita bisa praktek, enak sekali nih ya. Ya. Nah, Kunto Wijoyo di dalam buku Paradigma Islam itu menawarkan dua metodologi. Pertama, peminjaman sistem pengetahuan dapat menjadi bagian dari warisan Islam jika sesuai dengan premis etik dan epistemik Islam. Jadi, sesuatu ilmu pengetahuan yang kita pinjam dari luar, dari barat lah itu notabene ya, itu dapat menjadi ilmu pengetahuan khas Islam, menjadi warisan Islam kita ya, jika sesuai dengan premis etik ya, aksiologi itu berarti, dan epistemologi. Jadi bukan saja dalam ranah nilai gitu ya, tapi juga dalam ranah epistemologi, sumber-sumber kebenaran. Yang menuntut kita harus bisa membongkar ilmu-ilmu yang kita pinjam itu ya, sehingga langkah pertama kritik itu harus dilakukan dalam rangka membongkar tadi itu, dibedah untuk kita mengetahui asumsi-asumsi bias filosofis dan paradigmatik di balik itu. Kedua, peminjaman sistem pengetahuan tidak bersifat eklektik. Jadi minjem itu bukan kita eklektik itu kan menggabungkan beberapa unsur dari tempat yang berbeda. Ya. Menggabungkan beberapa unsur terbaik dari tempat yang berbeda. Contoh kalau arsitektur eklektik itu begini, ya, atapnya kubah dari Romawi, ya, kemudian badannya itu dari gotik, ornamentasinya dari barok dan rokoko. Romawi terkenal dengan kubahnya, gotik terkenal dengan bagian badan bangunannya, flying buttressnya itu seperti ada sayapnya gitu ya. Dan puncak seni arsitektur barat klasik itu pada barok dan rokoko. Jadi setiap zaman itu atau setiap gaya itu punya unsur-unsur yang paling baik. Nah, unsur-unsur yang paling baik itu diambil, ya, kemudian digabungkan begitu saja. Namanya eklektik. Bukan begitu, Islamisasi ilmu itu bukan begitu, gaduh-gaduh. Kita ngambil Max Weber, kita ngambil Marxisme, kemudian kita ngambil Emil Durkheim, kemudian kita ngambil yang lain gitu ya. Kemudian kita susun-susun itu menjadi sebuah sistem pengetahuan eklektik, bukan begitu, kata Kunto Wijoyo. Karena semua itu harus diseleksi dalam kerangka paradigma Islam yang bersifat terbuka. Apa yang dimaksud paradigma Islam sudah kita bahas kemarin. Itu harus diseleksi khususnya dengan konsep-konsep. Pada bagian pertama Al-Quran mengandung konsep-konsep, bagian kedua Al-Quran mengandung kisah-kisah dan perumpamaan-perumpamaan. Harus diseleksinya dengan paradigma Islam yang sudah kita bahas. Paradigma Islam itu bersifat terbuka dalam artian ya, paradigma Islam itu digunakan sebagai penyaring. Ya, semua boleh disaring di sana itu. Kalau lolos dari sana itu menjadi itu merupakan bagian dari proses islamisasi ilmu dan itu menjadi bagian dari warisan ilmu Islam gitu. Nasional Kunto Wijoyo. Kawan-kawan bisa mengakses kembali materi sebelumnya berkaitan dengan paradigma Islam ya. Begitu. Ini tawaran dari Kunto Wijoyo ya, berkaitan dengan prinsip dan metodologi islamisasi ilmu pengetahuan yang disampaikan dalam paradigma Islam. Bisa dilanjutkan, Sofi, di slide nomor 3. Nah, beliau di dalam buku Paradigma Islam dan Identitas Politik Umat Islam, ya, Kunto Wijoyo melakukan islamisasi konsep kelas yang ditawarkan atau disampaikan oleh Marxisme. Beliau mengambil konsep kelasnya saja. Beliau tidak mengambil secara paradigmatik Marxismenya sebagai ilmu pengetahuan. Karena Marxisme sebagai paradigma ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ekonomi pembangunan, itu kan memiliki struktur. Ketika kita mengambilnya sebagai sebuah paradigma, gitu ya, maka kita harus membawa semua bagian dari struktur itu. Sementara yang dilakukan Kunto Wijoyo, islamisasi ilmu itu kita lihat dulu struktur bangunan ilmunya, kemudian kita lihat pada struktur bagian bawah, ya, di sana kita ambil salah satu bagian yang kita butuhkan. Jadi tidak mengambil struktur secara keseluruhan ya, bukan begitu ya, bukan melakukan Islam itu bukan harus disesuaikan dengan Marxisme, tapi Marxismenya yang harus disesuaikan dengan Islam. Bukan nanti jadinya Marxisme Islam, bukan begitu ya.
Nah, dalam konteks ini kemudian Kunto Wijoyo mengapresiasi kerja keilmuan dilakukan oleh Ali Syariati. Karena bagi Kunto Wijoyo, Ali Syariati sudah melakukan proses islamisasi Marxisme yang baik. Sehingga umat Islam untuk mempelajari Marxisme, dia tidak harus kepada Karl Marx, tapi dia bisa melalui Ali Syariati. Yang di sanalah Marxisme itu sudah diberikan pancaran iman. Bagian-bagian dari struktur Marxisme yang diberikan pancaran iman. Dalam struktur Marxisme sebagai ilmu pengetahuan, ya Kunto Wijoyo hanya mengambil konsep kelasnya. Konsep itu kan di bagian bawah sebelum prinsip. Kalau di ilmu murni itu, ya, sehingga S3 itu kan namanya PhD gitu ya. Philosophy of Doctor itu karena diharapkan dia bisa merumuskan paradigma ilmu yang baru gitu ya. Dia menguasai filsafat ilmu dan filsafat bidang keilmuannya dia. Sehingga dia bisa membedah ilmu itu ya sampai pada tataran paradigmatik dan filosofinya. Dan gelarnya PhD, Philosophy of Doctor. Gitu. Di arsitektur sebenarnya arsitektur bagi dua ya, ada arsitektur keilmuan murninya, ada arsitektur rekayasanya. Dalam rangka melakukan kritik dan merumuskan paradigma baru. Sementara ya, di bidang ilmu rekayasa itu ya, tidak dipedulikan asas filosofisnya. Secara ilmu pengetahuan secara paradigmatik itu nggak dipedulikan kebanyakan. Karena orientasi ilmu engineering itu kan menghasilkan produk, bukan berpikir filosofis. Pertanyaannya itu bagaimana, bukan apa dan mengapa. Bagaimana cara membuat roket? Bukan mempertanyakan mengapa aku sebagai manusia harus membuat roket. Kelamaan itu, nggak jadi roketnya. Itu memang ilmuwan engineering begitu. Sehingga di keilmuan engineering itu sebenarnya yang dibutuhkan hanya tataran konsep sampai pada prinsip. Karena konsep dan prinsip itu yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan pengetahuan menjadi teknologi. Baik hard teknologi, ya barang, artefak, atau soft teknologi berkaitan dengan sistem seperti pembukuan segala macam. Mengapa Kunto Wijoyo mengambil konsep kelas dari struktur bangunan Marxisme sebagai sebuah paradigma ilmu pengetahuan di bidang ekonomi pembangunan? Kata Kunto Wijoyo, ya konsep kelas ini merupakan masalah ketidaksamaan sosial, social inequality, di mana masalah ketidaksamaan sosial ini selalu melibatkan pihak penguasa, diidentifikasi oleh Kunto Wijoyo kalangan aristokrat, bangsawan, borjuis, dan adanya pihak yang tertindas. Pihak penguasa ini menindas sehingga ada pihak yang tertindas, ya budak atau proletar, buruh. Ya. Mengapa yang diambil konsep kelasnya? Karena kata Kunto Wijoyo, konsep kelas yang Marxisme itu dapat diterima dalam Islam. Karena dalam Al-Quran yang dipahami oleh Kunto Wijoyo, Al-Quran juga merefleksikan kenyataan sosial mengenai pembagian kelas. Gitu ya. Terus pembagian kelas atau konsep kelas dalam kehidupan manusia itu sebagai sebuah sunatullah gitu ya. Ada istilah du'afa, mustad'afin, kaum fakir, kaum masakin, dan yang lain sebagainya menunjukkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari manusia gitu ya, itu ada pihak yang berkuasa dan ada pihak yang tertindas gitu ya. Sehingga kita hanya membutuhkan konsep kelasnya Marxisme saja. Kita tidak membutuhkan struktur bangunan keilmuannya secara utuh gitu ya. Berkaitan nanti konflik class of class itu nggak perlu itu kata Kunto Wijoyo ya. Itu sudah pada ranah paradigmatik. Nah, dalam Marxisme, dalam struktur masyarakat kapitalistik, golongan buruh mengalami pemiskinan secara massal. Inilah yang dibutuhkan oleh Kunto Wijoyo karena tantangan terbesar umat Islam di Indonesia dan bangsa Indonesia kata Kunto Wijoyo adalah industrialisasi yang digerakkan oleh paradigma kapitalisme. Sementara Marxisme menyediakan pisau analisanya untuk membedah dampak-dampak industrialisasi yang digerakkan oleh kapitalisme. Sehingga kenapa kok kita menggunakannya Marxisme? Ya karena Marxisme ini memiliki pisau analisa untuk membedah industrialisasi tadi itu.
Dan ternyata golongan buruh mengalami pemiskinan massal dalam struktur masyarakat yang kapitalistik. Tetapi Marxisme menginginkan adanya gerakan revolusi untuk mewujudkan masyarakat tanpa kelas. Gitu ya. Diawali dari sosialisme kemudian untuk menjadi komunisme. Nah, sementara dalam Islam yang dipahami oleh Kunto Wijoyo, ya, realitas sosial empiris di dunia objektif ditandai dengan adanya diferensiasi dan polarisasi sosial yang merupakan sunatullah tadi itu. Ya. Kunto Wijoyo membedakan antara realitas objektif dan realitas subjektif. Kawan-kawan bisa membaca lebih lanjut di buku Paradigma Islam. Realitas objektif ya, yang terjadi pada dunia sosial secara empirik tadi itu, ya, ini diferensiasi, pembedaan kelas maupun polarisasi, ada kesenjangan antar kelas itu, ya. Di dalam Islam, kata Kunto Wijoyo, ya, Islam itu mengajarkan kita untuk melakukan pemihakan kelas berdasarkan semangat menegakkan keadilan. Disinilah Kunto Wijoyo itu menolak Marxisme secara paradigmatik yang selalu berpihak pada proletar apapun kondisinya. Digarisbawahi oleh Kunto Wijoyo, pemihakan kelas itu didasarkan semangat menegakkan keadilan, bukan dengan tujuan perjuangan kelas untuk melenyapkan kelas yang lain. Jadi terjadinya kelas berdasarkan tingkatan ekonomi masyarakat itu fakta empirik. Gitu. Dan Marxisme melalui konsep kelasnya membahas itu dan memiliki pisau analisa untuk itu. Itu yang dibutuhkan. Tetapi ketika kelas itu sudah diabstraksi ya, menjadi paradigma yang didukung oleh landasan filosofis berkaitan dengan hakikat manusia, tujuan hidup manusia, dan segala macam, itu yang harus ditolak. Pemihakan itu bukan untuk menghancurkan kelas yang lain. Kita berpihak pada proletar untuk menghancurkan borjuis. Bukan begitu. Kata Kunto Wijoyo di dalam buku Identitas Politik Umat Islam itu, ya, keberpihakan kita itu pada keadilan, yang berarti keberpihakan kita pada kebenaran. Ketika kita sudah memahami realitas sosial empirik itu dengan konsep kelas ini, ya, kita bisa membedah itu realitas empirik sehingga kita bisa mengetahui mana pihak penindasnya dan mana pihak yang tertindasnya. Ini yang dipinjam hanya pisau analisanya Marxisme saja berkaitan dengan konsep kelas. Ya. Setelah kita bedah itu, oh ternyata yang menindas yang ini, ternyata yang tertindas yang ini. Kemudian kita tidak memihak salah satu kelas untuk menghancurkan kelas yang lain. Tetapi memihak salah satu kelas agar kelas itu mendapatkan kewajibannya dan kelas yang lain juga kelas di mana kita berpihak mendapatkan hak dan kewajibannya, dan kelas yang lain juga memenuhi kewajiban dan mendapatkan haknya. Jadi bukan kita menghancurkan kalangan agnia gitu ya, dihabisi itu kalangan agnia itu, direbut semua alat produksinya, tidak. Orang-orang kaya itu dia punya kewajiban terhadap kalangan yang tertindas. Nah, di sini juga nanti Kunto Wijoyo membedakan gitu ya. Ada kemiskinan itu secara struktural yang dibahas oleh Ustadz Jilul gitu ya. Ada kemiskinan terjadi secara organik. Jadi kemiskinan terjadi secara organik atau sunatullah itu ya karena perbedaan kecerdasan seseorang. Ya. Bahkan tempat hidup yang berbeda itu memberikan kesempatan yang berbeda. Gitu. Itu kemiskinan secara organik. Dan individu bisa merubah itu secara personal. Ya. Dia bisa meningkatkan kemampuannya dia bisa berpindah tempat untuk mencari kesempatan yang lebih baik. Tetapi yang dipermasalahkan Kunto Wijoyo adalah kemiskinan struktural. Sana berlaku struktur yang menindas. Bagaimana dalam struktur yang menindas itulah Kunto Wijoyo menawarkan nanti bukan class of class, tetapi transformasi struktur. Transformasi struktur sosial. Kawan-kawan bisa membaca di buku Paradigma Islam.
mungkin bukan depan ya, insya Allah kita bahas gitu, transformasi struktur sosial untuk Wijoyo. Nah, diferensiasi dan polarisasi sosial merupakan ajang bagi umat Islam untuk memperjuangkan cita-cita keadilan sosial. Mengapa atau polarisasi dan diferensiasi kelas itu merupakan sunatullah ya, karena Allah sudah men-setting kehidupan dunia ini sebagai ajang perjuangan gitu ya. Bagaimana umat Islam ini mampu turut berjuang untuk merealisasikan cita-cita keadilan sosialnya. Dan itu di sisi yang lain menentukan kualitas kita sebagai khalifatullah. Kita pantas tidak menyandang status sebagai khalifatullah. Jadi konsep kelas yang diambil oleh Kunto Wijoyo itu hanya digunakan sebagai pisau analisa saja untuk membedah struktur masyarakat kapitalistik dalam fase kehidupan industrialisasi sekarang ini, untuk mengetahui mana yang berkuasa, mana yang tertindas, mana yang menindas, mana yang tertindas. Gitu. Dari sana, Kunto Wijoyo kemudian mengkaitkan konsep kelasnya Marxisme ini dengan struktur paradigma Islam tadi itu, berkaitan dengan tujuan hidup, hakikat manusia, segala macam. Nah, kita berpihaknya pada keadilan, kepada kebenaran yang itu datangnya dari Tuhan, yang kita tujuannya tidak menghabisi salah satu masyarakat, tidak menghabisi salah satu kelas masyarakat, tapi bagaimana kelas masyarakat itu dapat hidup dengan selaras, ya, gitu ya. Sehingga itu menarik ya. Bagaimana kita menyelesaikan masalah polarisasi sosial ini? Apakah kita nanti akan memunculkan permukiman Muslim kelas atas? Ya, sebenarnya banyak tuh perumahan Islami, ya, perumahan syariah, tapi untuk kalangan menengah atas. Sementara kalangan menengah bawahnya tinggal di kampung-kampung kota, gitu ya, atau di perumahan bersubsidi yang kualitasnya sangat rendah. Apakah dengan cara itu ya kan tetap terpisah itu perumahan. Yang kaya dia hidup berkumpul dengan sesama yang kaya, yang miskin dia tetap berkumpul dengan sesama yang miskin. Atau kita bisa menawarkan sebuah model permukiman yang baru, bagaimana yang kaya dengan yang miskin ini dapat tinggal dalam satu area permukiman yang sama, di mana mereka dapat membentuk komunitas sosial, ya, sebagai sebuah satu kesatuan komunitas sosial. Jadi yang miskin dengan yang kaya itu mereka membentuk komunitas sosial bersama. Itu salah satu elaborasi dari pemikiran Kunto Wijoyo berkaitan dengan struktur gitu ya. Transformasi struktur berkaitan dengan bidang arsitektur permukiman. Bisa dilanjutkan, Sofi, di slide terakhir, slide nomor 4. Nah, beliau mengakui islamisasi ilmu pengetahuan diperlukan khususnya dalam ilmu sosial humaniora, dalam ranah struktur di bagian bawah yang tidak bermuatan kuat bias filosofis dan paradigmatik suatu bangunan ilmu pengetahuan. Dan beliau mempraktekkan islamisasi ilmu pengetahuan dalam konsep kelas sebagai salah satu bangunan dari Marxisme gitu ya. Tetapi pada akhirnya Kunto Wijoyo di buku Islam sebagai ilmu melontarkan kritik terhadap islamisasi ilmu pengetahuan. 2 poin dari kritik Kunto Wijoyo. Pertama, islamisasi ilmu pengetahuan itu sudah disalahpahami. Ini kritik beliau yang muatan emosional. Beliau mengatakan di dalam buku Islam sebagai ilmu itu, ya bagaimana kawan-kawan beliau sudah salah memahami islamisasi ilmu pengetahuan. Islamisasi pengetahuan ini disamakan dengan islamisasi non-pri yang terjadi pada tahun 1950-an gitu ya, dengan melakukan sunat secara massal. Jadi Kunto Wijoyo itu menjelaskan pada tahun-tahun itu ya, non-pribumi itu tidak diperbolehkan memiliki usaha yang besar dan tidak diperbolehkan untuk memiliki usaha dalam lingkup tertentu. Agar mereka diperbolehkan untuk berusaha dan meluaskan usahanya, mereka masuk Islam.
Kemudian mereka masuk Islam dan mereka melakukan sunat sebagai salah satu ajaran Islam. Sehingga mereka sahlah sebagai umat Islam yang awalnya non pribumi, mereka sah masuk Islam sehingga menjadi bagian dari kalangan pribumi sehingga mereka diperbolehkan untuk membuka usaha di suatu tempat maupun meluaskan usahanya. Kunto Wijoyo merasa sakit hati gitu, dengan penyamaan tersebut ini. Karena gerakan intelektual yang syarat dengan nilai agama disamakan dengan gerakan bisnis yang bersifat pragmatis, bagaimana tadi kalangan non-pribumi dia masuk Islam hanya agar diperbolehkan untuk berdagang, hanya diperbolehkan untuk berusaha, ya, untuk berjual beli, gitu, untuk memiliki perusahaan segala macam. Bagi Kunto Wijoyo ini salah paham ini menyakitkan beliau secara emosional. Sudah salah difahami. Seakan-akan islamisasi ilmu itu tujuannya adalah untuk membuka pasar baru agar kalangan cerdik pandai dari umat Islam itu ya, mendapatkan keuntungan materi. Nah, seperti sekarang lah. Nah, ini sudah disampaikan oleh salah satunya Mas Gifari, Ustadz Gifari ketika webinar SIT yang lalu ya. Ada wisata syariah, wisata islami. Oh, itu jangan-jangan akal bulus aja biar orang-orang yang menggunakan istilah itu dia dapat keuntungan materi ya. Dia membuka pangsa pasar baru gitu ya. Yang muncullah hotel syariah, desa wisata syariah segala macam. Salah paham itu yang menyakitkan Kunto Wijoyo. Ini gerakan kita gerakan keilmuan kok ini syarat dengan nilai-nilai keagamaan kok ini kita ikhlas kok ini kok dituduh mencari keuntungan materi. Kok dituduh mencari. Itu yang pertama ya. Yang sudah kadung disalahpahami sehingga beliau nanti tidak lagi mau menggunakan istilah islamisasi ilmu. Sudah kadung disalahpahami. Ketika istilah islamisasi ilmu disebutkan, persepsi orang selalu ini orang cuma nyari keuntungan. Sebagaimana dulu kalangan non-pri itu masuk Islam dengan melakukan sunat. Kemudian ya, poin kritik beliau yang kedua ya, keterbatasan lingkup dan gerak islamisasi ilmu itu sendiri. Ya. Islamisasi pengetahuan ini bersifat reaktif, kata Kunto Wijoyo. Sehingga sikap yang reaktif ini secara tidak sadar maupun sadar menjadikan umat Islamnya tetap bergantung dengan Barat. Ya, kita tidak bisa mandiri sepenuhnya. Karena islamisasi ilmu ini kan membutuhkan bahan dari luar. Ya, untuk disesuaikan dengan keyakinan tauhid Islam. Sehingga secara tidak langsung maupun langsung, secara sadar maupun tidak sadar, kita tetap bergantung dengan sistem pengetahuan dari luar. Gitu. Dengan cara itu, kita tidak dapat menghasilkan pengetahuan baru yang orisinil. Gitu ya. Kita cuma punya kerangka ini, tetapi bahan-bahannya kita ambil dari luar. Paradigma Islam itu kan sebagai kerangkanya, dalam Kunto Wijoyo. Kemudian bahannya kita ambil dari luar, sesuaikan dengan kerangka paradigma Islam itu ya. Dan itulah keterbatasan lingkupnya dan keterbatasan geraknya. Keterbatasan lingkup, ya, kita tidak membuat sistem pengetahuan yang orisinil sendiri punya kita, ya, dengan sumber-sumber kita sendiri, dan keterbatasan geraknya ya mau tidak mau kita tetap bergantung dengan ilmu dari luar, sistem pengetahuan dari luar. Sehingga dari dua kritik ini, Kunto Wijoyo menyimpulkan, saya tidak lagi memakai istilah islamisasi pengetahuan, islamisasi ilmu pengetahuan. Dan ingin mendorong agar gerakan intelektual umat sekarang ini melangkah lebih jauh. Nah, saya garis bawahi melangkah lebih jauh. Karena secara faktual Kunto Wijoyo tidak menolak sepenuhnya islamisasi ilmu, tetapi karena ada dua aspek inilah, dua poin ini, kemudian beliau melakukan kritiknya. Kalau bisa kita strukturkan pemikiran Kunto Wijoyo ini ya, tahap pertama adalah kritik, tahap kedua adalah islamisasi ilmu pengetahuan, dan tahap ketiga nanti yang beliau sebutkan, dan mengganti islamisasi ilmu pengetahuan menjadi pengilmuan Islam. Nah, di paradigma Islam, Kunto Wijoyo mengatakan ya pengilmuan Islam itu termasuk di salah satunya adalah islamisasi. Kemudian di buku Islam sebagai ilmu, beliau mengkhususkan pengilmuan Islam pada konteks ilmu sosial profetik. Yang akan kita bahas bukan depan. Jadi, beliau ingin mendorong agar umat Islam ini melangkah lebih jauh.
Karena kita sudah melampaui step awal, yang melakukan kritik, ya, kemudian melakukan islamisasi ilmu pengetahuan, kemudian kita lakukan langkah selanjutnya, pengilmuan Islam. Sehingga dari reaktif menjadi proaktif. Kita tidak lagi tergantung dengan sistem pengetahuan dari luar. Kita dapat menghasilkan sistem pengetahuan baru yang orisinil, ya, dari sumber-sumber yang kita miliki sendiri. Dari reaktif menjadi proaktif. Gitu. Sekali lagi, ini merupakan langkah-langkah. Banyak orang, ya sudah kita lah. Saya sering kali ditanya, ya sudah kita langsung saja pengilmuan Islam. Wah, apa yang bisa toh? Dan masalahnya orang yang ngomong begitu tuh dia bukan ilmuwan masalahnya dan tidak berkecimpung di dunia keilmuan. Gitu. Contoh nih arsitektur, kita ngomong arsitektur Islam, ya apa kita bisa langsung buka Quran dari Al-Quran kita menghasilkan ilmu pengetahuan arsitektur Islamnya? Raisoh. Tahapan itu panjang sekali gitu ya. Ya kita awali dulu dengan kritik, kita mengkritik arsitektur barat modern, arsitektur barat postmodern. Kemudian kita melakukan islamisasi yang ada tidak sesuatu dari capaian sistem pengetahuan arsitektur barat yang bisa kita manfaatkan. Ini kan kita dalam kondisi mulai nih, ya. Baru sadar, baru panas ini kita. Nah, jangan langsung buka Al-Quran, kemudian kita mencari merumuskan teori arsitektur sana. Sumber daya kita belum, sumber daya manusia kita nggak mampu. Pelan-pelan, setahap demi setahap. Arsitektur Islam di umurnya, kalau kita mengatakan arsitektur Islam di Indonesia baru dimulai akhir tahun 80-an, ya berarti kita sudah 30-an tahun. Di usia 30-an tahun ini baru kita mulai melangkah ke pengilmuan Islam. Dulu kita mengkritik Barat, kemudian kita melakukan islamisasi ilmu pengetahuan di bidang arsitektur. Nah, sekarang kita mengkritik hasil islamisasi itu, ya. Dan saya salah satu orang yang mengkritik habis itu. Ya hasil-hasil islamisasi ilmu di bidang arsitektur itu saya kritik habis itu. Agar apa? Agar kita bisa melangkah lebih jauh di pengilmuan Islam. Kita rumuskan sendiri teori arsitektur yang khas kita dengan sumber-sumber kita sendiri. Nah, saya bisa berkata begitu karena saya generasi ketiga dalam keilmuan arsitektur Islam gitu ya. Generasi pertama melakukan kritik, generasi kedua melakukan islamisasi ilmu, generasi saya ini mencoba untuk melangkah yang ketiga. Gitu. Dan itu sebagai sebuah proses itu manusiawi gitu ya. Nggak bisa kita ujuk-ujuk bangun tidur langsung, wah ngapain islamisasi ilmu itu, nggak berguna itu semuanya. Cuma tempel ini aja. Ya. Kalau mau kritik itu kita sadar diri, bukan ilmuwan, tidak berkecimpung di dunia keilmuan, ngomong kok. Ini susah. Melakukan islamisasi ilmu saja itu susah, minta ampun itu ya. Susahnya minta ampun. Apalagi kita melakukan pengilmuan Islam ya. Kunto Wijoyo itu pengilmuan Islam. Nah, bisa tidak praktek yang sekarang kan gitu saja toh. Kita tantang saja. Bisa tidak prakteknya. Berat sekali. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan, ya, Bapak Ibu dan kawan-kawan semua. Materi yang ke-9 dari Sekolah Profetik. Ya. Islamisasi ilmu pengetahuan dalam pemikiran Kunto Wijoyo. Allahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke Mbak Ais. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Andika atas materinya yang luar biasa. Memasuki sesi tanya jawab, bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa menuliskan di kolom chat ya dengan format nama, instansi, kemudian pertanyaan. Atau mungkin ada yang mau bertanya langsung. Ini di kolom chat sudah ada Pak, atas nama ya. Mas Priambodo. Monggo Mas bisa langsung open mic. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja. Tadi sudah disinggung nama saya Dimas Priambodo, asal dari mahasiswa dari UIN Sunan Kalijaga. Mungkin ada di sini ada 3 poin yang mungkin ada 2 komentar dan 1 mungkin pertanyaan. Nanti mungkin yang komentar itu bisa ditanggapi, Mas. Ya. Terkait hal pertama, sebenarnya tadi dalam presentasi saya berharap banget penjelasan tentang islamisasi yang memang Kunto Wijoyo langsung kutip dari Ismail Rozi Al-Faruqi gitu. Sebenarnya ya karena memang tadi sudah dijelaskan di awal bahwasanya beliau banyak mengambil pemikirannya Ismail Rozi Al-Faruqi, cuman kan
pada bagian mana kan tidak dijelaskan. Karena mungkin dari situ kita lihat bahwasannya adanya kekeliruan Kunto Wijoyo dalam melihat islamisasi menurut pembacaan saya gitu. Padahal mungkin Kunto Wijoyo mengatakan bahwasanya islamisasi adalah gerakan dari konteks ke teks karena bersifat reflektif tadi kan, refleksi, reaksi, bersifat reaksi dari yang terjadi dari westernisasi. Kalau hal itu kita lihat dari penerapan Kunto Wijoyo juga bersifat reaksi karena bereaksi dari islamisasi ilmu. Maksudnya pembahasan itu tidak perlu diperjelaskan. Karena kalau kita lihat sejarahnya, saya baca di Islam dan Sekularisme, bahwasanya Ismail Raziel Faruqi itu menjiplak konsep islamisasinya Naqib Al-Atas. Bahkan dalam penjelasannya itu dijelaskan di buku tersebut, bahwasanya penjiplakan tersebut itu Pak Naqib Al-Atas sendiri yang menjelaskan. Maaf bentar, saya bacakan saja. Para penjiplak dan orang-orang yang berpura-pura dan juga peniru yang jahil yang menyebabkan kerusakan dengan menurunkan nilai, memaksakannya terhadap orang-orang yang jahil yang mendorong munculnya orang-orang yang tidak seberapa baik kebolehannya. Jadi saya bisa ambil ini bahwasanya hal yang wajar dari Kunto Wijoyo mengalami salah paham terhadap islamisasi tadi karena beliau tidak mengambil langsung dari sumbernya gitu. Itu tadi. Terkait masalah islamisasi, saya melihat islamisasi yang asli yang dibawa Naqib Al-Atas itu dari teks ke konteks. Karena dalam konsep Waqfi Islamnya beliau menghimpun segala unsur dari islamisasi Waqfi Islam itu dari kosakata Islam asli, berarti kan berasal dari teks dan menuju ke konteks yang tujuannya untuk permasalahan westernisasi. Itu mungkin itu sedikit komentar. Mungkin menurut saya Kunto Wijoyo salah menanggapi tadi dalam hal sehingga menyebabkan kekeliruannya dalam cara pandang islamisasi. Itu yang pertama, nanti mungkin bisa ditanggapi, Mas. Terus ini komentar yang kedua tentang sosialisme Islam yang digagas oleh Ali Saryati ya, Mas ya. Iya. Di situ kan Kunto Wijoyo memuji Ali Saryati gitu di penjelasan sampean. Iya. Memuji Ali Saryati dengan konsep sosialisme Islam. Kalau kita baca pemikiran asli dari Naqib Al-Atas, tidak mungkin misalkan nanti Kunto Wijoyo kalau seandainya beliau masih hidup ya dan membaca langsung pemikiran Naqib Al-Atas dan terpengaruh, tidak mungkin Kunto Wijoyo akan memuji Ali Saryati karena dalam bukunya Islam dan Sekularisme yang dikarang oleh Naqib Al-Atas, beliau mengecam para tokoh-tokoh yang mencampur adukan istilah, contohnya sosialisme Islam. Karena dan beliau menyarankan lebih baik sosial dalam Islam karena sosialisme kan berubah sebuah ideologi yang sifat ideologi ada tertutup dan nggak mungkin disintetikan dengan Islam. Kalaupun ada misalkan dalam permasalahan sosialisme ini kan dalam masalah istilah. Kalau kita mengutip pendapatnya Ustadz Hamid Fahmi Zakasi bahwasanya setiap kata mengandung konsep, setiap kata mengandung makna, setiap makna mengandung konsep, sehingga istilah-istilah itu tidak mungkin langsung kita gabungkan ya. Contohnya tadi sosialisme Islam gitu. Kalaupun ada nilai-nilai dalam sosialisme yang sesuai dengan Islam, kita menggunakan kata sosial dalam Islam. Ya ini masih ada kaitan dengan yang pertama karena tadi mungkin bisa jadi Kunto Wijoyo keliru gitu. Dalam hal tadi dalam konteks sejarah tadi saya jelaskan karena beliau mengambil islamisasi ilmu tidak pada yang aslinya gitu. Terus yang ketiga pertanyaannya, apakah Kunto Wijoyo itu mendapatkan pengaruh dari Amin Abdullah? Itu pasalnya ketika saya mengikuti seminar di UIN, seminar webinar tentang integrasi sains dan pemikirannya Pak Amin Abdullah, ya beliau menjelaskan tentang tadi menjelaskan tentang fenomena bahwasanya islamisasi ilmu itu reaktif
Sedangkan menurut yang integrasinya Pak Amin Abdullah itu beliau proaktif gitu. Dan ini kan sama dengan konsep pemikirannya Kunto Wijoyo. Terus saya tanya tuh sama Pak Amin Abdullah, Pak, apakah Pak Amin Abdullah ini mendapatkan pengaruh dari Kunto Wijoyo? Terus beliau menanggapi, kalau mendapatkan pengaruh langsung tidak. Bahkan nanti kamu coba baca, kata beliau gitu, kata Pak Amin. Coba kamu nanti baca pidato Dr. Kunto Wijoyo di UGM. Beliau menyebut saya itu 6 kali katanya. Gitu. Maksudnya ini dalam hal keterpengaruhan gitu. Nah, terus saya baca di Islam dan Islam sebagai ilmu karangannya Kunto Wijoyo. Nah, Kunto Wijoyo itu mengutip nama Pak Amin 2 kali. Pak Amin Abdullah 2 kali. Nah, saya ulang pertanyaannya, apakah Pak Kunto ini mendapatkan pengaruh juga dari Pak Amin Abdullah dalam hal ini, dalam hal pengilmuan Islam? Mungkin cukup sekian pertanyaan panjang saya. Dalam hal ini saya juga masih belajar banyak tentang integrasi sains dan agama. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dimas. Saya langsung tanggapi ya. Berkaitan dengan yang pertama dan yang kedua mungkin sekaligus ya. Kunto Wijoyo ya, ketika mengkritik Islamisasi ilmu pengetahuan ya, pada awalnya beliau mengutip Ismail Rajib Faruqi. Sehingga kita bisa di sini membatasi bahwasanya ya, beliau membatasi Islamisasi ilmu pengetahuan ini, pembahasan ini dalam konteks pemikiran Ismail Rajib Faruqi. Walaupun beliau di buku Islam sebagai ilmu itu mengutip Islamisasi ilmu pengetahuan ini sudah diawali oleh Syed Naqib Alatas, tetapi beliau tidak secara langsung mengutip Syed Naqib Alatas ya. Mengapa beliau tidak memberikan kutipan yang intens terkait Islamisasi ilmu pengetahuan yang merujuk pada Syed Naqib Alatas? Nah, di sini kita tidak tahu gitu ya, harus melakukan kajian tersendiri berkaitan dengan itu. Saya menduga begini ya. Ketika di awal tahun 90-an ya, Kunto Wijoyo itu positif menanggapi Islamisasi ilmu pengetahuan ya, kita bisa melihat referensi yang berkembang pada tahun-tahun itu ya, memang sangat banyak referensi yang merujuk pada Ismail Rajib Faruqi. Triple IT gitu ya. Walaupun ketika itu Islam dan sekularisme sudah diterbitkan oleh Salman gitu ya, tetapi itu tidak menjadi dominan. Wacana itu tidak menjadi dominan di antara terbitan-terbitan yang banyak sekali dari Triple IT. Ya. Dan terbitan yang banyak yang sangat masif di akhir tahun 90-an sampai awal tahun 90-an ya, itu membentuk persepsi publik, khususnya persepsi di masyarakat ilmiah, bahwasanya Islamisasi ilmu pengetahuan itu ya lekat pada sosok figurnya Ismail Rajib Faruqi. Dan saya menduga referensi itu yang mudah diakses oleh Kunto Wijoyo pada masa itu. Kemudian wacana Islamisasi ilmu pengetahuan yang dibawa oleh Syed Naqib Alatas kan mulai tumbuh lagi di Indonesia, khususnya kan awal tahun 2000-an, ketika banyak murid-murid Syed Naqib Alatas dari Indonesia setelah belajar kepada beliau kembali ke Indonesia dan masif menulis gitu ya, menyampaikan pemikiran dari Syed Naqib Alatas. Barulah referensi Syed Naqib Alatas kita banyak temukan, apalagi di generasi kita tahun 2010-an itu ya. Dan di satu sisi referensi yang merujuk pada Ismail Rajib Faruqi dengan Triple IT-nya sudah mulai menurun kuantitasnya. Di sisi yang lain, referensi yang merujuk pada Syed Naqib Alatas sedang menaik kuantitasnya itu, sehingga kita mudah sekali mendapatkan referensi Islamisasi ilmu pengetahuan yang merujuk pada Syed Naqib Alatas pada generasi sekarang kita, tapi tidak pada tahun 1990-an. Ini sepanjang pengamatan saya terhadap buku-buku tahun itu gitu ya, khususnya yang diterbitkan oleh Bulan Bintang, Salman ITB, dan buku-buku Islam gitu berkaitan dengan Islam dan ilmu pengetahuan modern. Dan itu mempengaruhi persepsi publik. Dan ketika di Kata Pengantar buku Islam sebagai ilmu ya, beliau mengulas simposium psikologi Islam di UMS gitu ya, tahun 2000 berapa itu.
awal tahun 2000-an. Dan itu arus utamanya pemikiran Ismail Raja Faruqi gitu, dalam simposium itu ya. Dan itu lagi-lagi merupakan akumulasi dari terbitan yang kuantitasnya sangat tinggi yang mempengaruhi persepsi masyarakat ilmiah di Indonesia di kalangan cerdik pandai muslim kita gitu. Sekarang kita sudah mulai bergeser ketika bicara islamisasi ilmu, ya persepsi kita sekarang mudah ke Syekh Naqib al-Atas dan meninggalkan triple ET yang dari segi kuantitas maupun kualitas sekarang di Indonesia sendiri tidak sudah menurun gitu ya. Nah, itu yang pertama, dan itu masih asumsi saya. Silakan kawan-kawan bisa ditindaklanjuti gitu ya berkaitan dengan itu. Nah, walaupun Kunto Wijaya menulis melalui Pak Daum Raharjo, ini sudah dimulai oleh Syekh Naqib al-Atas, tetapi memang Kunto Wijaya tidak mengutip langsung dari Syekh Naqib al-Atas berkaitan dengan definisi islamisasi ilmu, metodologi, konsep-konsepnya beliau tidak. Dan yang kedua, Kunto Wijaya sama sekali tidak mengulas pemikiran Ismail Raji Faruqi yang 12 langkah islamisasi ilmu itu ya. Dan memang susah itu, tahapan 12 langkah itu susah ya. Dan secara pragmatik saja kita terapkan di perguruan, di institusi-institusi kita gitu. Ya, kita langsung buat buku ajar, padahal buku ajar itu kan ya langkah ke-12, langkah terakhir, tapi langkah-langkah awalnya itu memang susah sekali tidak terapkan. Dan Kunto Wijaya sama sekali tidak membahas itu. Ya. Kunto Wijaya ketika mengutip Ismail Raji Faruqi hanya berbicara pada prinsip kesatuan menurut Ismail Raji Faruqi. Kesatuan kebenaran, kesatuan kehidupan adalah satu prinsip kesatuan itu. Hanya itu yang dikutip oleh Kunto Wijaya. Kemudian ya, Kunto Wijaya juga melakukan islamisasi ilmu gitu ya. Sehingga dalam tahapan itulah gitu ya. Dalam tahapan itulah beliau mengapresiasi Ali Syariati. Karena Ali Syariati dengan sosialisme Islamnya gitu ya, itu sudah melakukan upaya islamisasi ilmu Marxisme gitu ya, terhadap Marxisme. Ingat, paling tidak Ali Syariati sudah berupaya agar Marxisme ini diberikan pancaran keimanan Islam. Nah, dalam tahapan itu, Kunto Wijaya juga melakukan islamisasi ilmu dan mengapresiasi kalangan lain yang melakukan islamisasi ilmu. Sebagai sebuah langkah itu manusiawi kan. Kemudian beliau ingin melampaui itu gitu ya. Beliau ingin melampaui itu. Ingin melakukan pengilmuan Islam. Awalnya beliau pengilmuan Islam itu termasuk dalam islamisasi ilmu, sekarang beliau khususkan gitu ya. Biasanya pengilmuan Islam itu ya dari teks menuju konteks gitu ya. Kita harus menghasilkan ilmu yang orisinil. Dan itu ketika beliau sudah memiliki pengalaman yang panjang gitu, terhadap islamisasi ilmu. Beliau merasa harus melangkah ke tingkat selanjutnya. Nah, pertama karena islamisasi ilmu itu sudah disalahpahami, dan salah paham itu ya berkaitan, kita tidak bisa melepaskan ya intensitas yang sangat tinggi berkaitan dengan terbitan-terbitan dari Ismail Raji Faruqi gitu dan lembaga beliau. Tapi kita bisa bayangkan tahun itu ketika bicara islamisasi ilmu ya kita disediakan referensi yang sangat bejibun terkait dengan Ismail Raji Faruqi dan Triple ET, dan sampai sekarang ya, banyak lembaga institusi perguruan tinggi kita yang formal itu kan memang merujuknya masih ke Ismail Raji Faruqi gitu. Masih banyak lembaga. Nah, sehingga persepsi itu tidak bisa hilang gitu ya, belum bisa hilang sepenuhnya. Gitu. Ya itu menjadi beberapa pertimbangan. Walaupun sekarang sudah mulai muncul UNIDA dengan Syekh Naqib al-Atas gitu ya. Entah 20 tahun kemudian bagaimana, apakah peta itu berubah atau bagaimana gitu ya. Dan itu menjadi menarik kalau kita terlibat secara langsung di dalamnya, karena dialektika itu akan terus berlangsung. Gitu. Jadi sekali lagi Kunto Wijaya memberikan tingkatan ya, diawali dengan kritik, kemudian islamisasi ilmu, kemudian beliau ingin melampaui itu pengilmuan Islam, pengilmuan Islam. Nah, bagi ya Syekh Naqib al-Atas menyampaikan kritik kepada Ismail Raji Faruqi dan
Profesor Wan Daud di dalam buku Filsafat dan Praktek Pendidikan Syed Naqib Alatas itu juga melakukan kritik yang sama, ya, bahwasanya Ismail Rajib Faruqi itu mencuri gagasan dari Syed Naqib Alatas, ya, itu sebuah polemik gitu ya, itu sebuah polemik, silahkan saja. Tapi kita juga di sisi yang lain, ya, kita bisa mentipologikan bahwasanya Islamisasi ilmu itu ya ternyata banyak juga tokoh-tokohnya gitu ya, banyak juga tokoh-tokohnya. Ada yang model Alatas, ya, ada model Ismail Rajib Faruqi, dan ada model-model yang lain. Dari sisi itu kita bisa melihat itu sebagai sebuah kekayaan khasanah wacana di kalangan umat Islam. Kemudian yang ketiga, ya, saya jawabnya begini ya. Ketika Kunto Wijoyo itu di penghujung akhir hidup beliau, ya, beliau ingin menapaki step ketiga, pengilmuan Islam, ya, dan dalam itu kondisi beliau tidak lagi mampu, apalagi beliau dalam kondisi sakit gitu ya, tidak lagi mampu untuk melanjutkan proyek gitu ya, tapi beliau ingin melampaui Islamisasi ilmu dengan pengilmuan Islam. Beliau melihat rekan-rekan beliau, kolega-kolega beliau yang ketika itu Pak Amin Abdullah itu ya menjadi koleganya Pak Kunto Wijoyo gitu. Dalam upaya untuk merintis langkah ketiga tadi, ya, pengilmuan Islam, Pak Kunto Wijoyo itu melihat ada potensi dari Pak Amin Abdullah, bahwa Pak Amin Abdullah ini bisa melanjutkan proyek itu. Beliau mengatakan di pengukuhan guru besarnya Kunto Wijoyo, ya, Pak Amin Abdullah ini sangat potensial sekali, ya, untuk membawa wacana pemberdayaan wanita di kalangan umat Islam. Kunto Wijoyo secara eksplisit mengatakan karena Pak Amin Abdullah sudah memberi pusat studi tentang itu, ya, merealisasikannya dengan Islam segala macam. Itu potensi gitu ya. Itu potensi untuk di tingkat ketiga. Dalam kondisi memang Pak Kunto Wijoyo ketika itu sudah tidak lagi memiliki tenaga untuk melanjutkan proyek intelektual beliau. Di penghujung akhir hidup beliau yang sudah sakit dalam kondisi yang sangat lama gitu ya. Beliau ingin melampaui Islamisasi ilmu dengan pengilmuan Islam, tetapi beliau tidak bisa melanjutkan proyek itu, dan beliau melihat kawan-kawan beliau yang dirasa bisa melanjutkan itu. Yang ketika itu sudah berkiprah ya Pak Amin Abdullah, sehingga beliau menulis nama Pak Amin Abdullah di sana gitu ya. Dan ketika pada masa itu ya Pak Amin Abdullah baru mulai di tahap awal gitu ya. Dan secara informal juga beliau menitipkan proyek ini kepada Profesor Hedi Srihainsa gitu. Kira-kira begitu Mas Dimas gitu yang bisa saya tanggapi. Allahu a'lam bishawab. Nggih Mas, terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Pak Andika atas penjelasannya, materinya yang luar biasa padat. Semoga menjadi amal solih untuk Pak Andika sekeluarga dan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Karena sudah larut malam ya, berhubung juga tidak ada pertanyaan lagi, kami cukupkan sampai sini dahulu. Terakhir, kami mohon maaf apabila banyak kesalahan kata selama acara ini. Terima kasih banyak Pak Andika juga seluruh peserta yang telah hadir dalam majelis ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.